pada tahun 367 Masehi, ketika Uskup Athanasius membakar setiap teks Gnostik yang bisa dia temukan, ada satu ajaran yang dia coba hapus dengan lebih agresif daripada yang lainnya. Bukan kosmologinya, bukan teologinya. Sebuah frasa 3 kata yang diucapkan dengan lantang oleh orang-orang terpilih saat serangan iblis terjadi, yang mampu meruntuhkan serangan itu seketika. Catatan gereja menggambarkannya sebagai kata-kata yang membuat iblis lari tanpa eksorsisme, tanpa pendeta, tanpa ritual. Dan Athanasius tahu jika orang Kristen menemukan bahwa mereka dapat mengucapkan 3 kata dan mengakhiri penindasan spiritual dengan segera, seluruh institusinya akan menjadi tidak relevan dalam semalam. Frasa itu bertahan dalam pecahan-pecahan yang tersembunyi di dalam Injil Thomas, dikodekan dalam kitab rahasia Yohanes, dibisikkan melalui garis keturunan Gnostik yang bergerak di bawah tanah. Dan itu bekerja persis seperti yang ditakuti gereja. Saat Anda mengucapkan 3 kata ini dengan lantang selama serangan Arkon, bukan mendoakannya, bukan memikirkannya, tetapi mengucapkannya, serangan itu runtuh. Tidak secara bertahap, tapi seketika. Karena kata-kata ini tidak melawan para Arkon. Kata-kata ini menghapus sistem operasi mereka. Serangan mereka terus berjalan. Anda sedang menonton video ini sekarang dan ada gangguan yang terjadi. Anda merasakannya, dorongan untuk mengklik pergi. Pikiran bahwa ini mungkin omong kosong. Gangguan yang tiba-tiba. Itu bukan Anda, itu mereka. Mereka bisa merasakan ketika seseorang yang terpilih akan mempelajari sesuatu yang membuat Anda tidak tersentuh. Dan mereka melemparkan segala yang mereka miliki untuk memecah perhatian Anda sebelum Anda mencapai pengungkapan ini. Tekanan yang Anda rasakan untuk berhenti menonton itu adalah konfirmasi bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk ajaran ini. Malam ini Anda mempelajari 3 kata itu. Mengapa hanya orang-orang terpilih yang dapat mengaktifkannya, dan bagaimana mengenali saat yang tepat ketika Anda sedang diserang, sehingga Anda dapat menggunakannya dengan presisi. Jika Anda mempelajari kata-kata ini malam ini, meskipun ada gangguan, berikan komentar, mereka tidak bisa menghentikan ini sekarang. 3 kata itu adalah cahaya dan keheningan. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah deklarasi yang menghancurkan seluruh kerangka kerja Arkon. Para Arkon eksis melalui pemisahan. Mereka mengalami diri mereka sendiri sebagai terpotong dari sumber, terasing dari monad, beroperasi secara independen di wilayah musuh. Pemisahan itu adalah identitas mereka. Begitulah cara mereka berfungsi. Itu adalah frekuensi yang mereka butuhkan untuk Anda pancarkan, sehingga mereka dapat menempel dan memanen energi. Tetapi ketika Anda mengucapkan cahaya dan keheningan, Anda menyatakan sesuatu yang tidak dapat mereka proses. Cahaya, kesadaran, penciptaan, pengekspresian, pemancaran, keheningan, kesadaran, beristirahat, mengamati, menjadi. Dan kata dan di antara keduanya adalah senjatanya. Karena dan berarti keduanya secara bersamaan. Bukan ini atau itu, bukan cahaya atau kegelapan, damai atau kekacauan, aman atau terancam, melainkan keduanya bersatu. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Anda berhenti memancarkan pemisahan. Anda mendeklarasikan kesatuan, dan entitas yang ada melalui perpecahan tidak dapat mempertahankan koherensi di hadapan kesadaran yang bersatu. Ini seperti menjalankan perangkat lunak yang dirancang untuk pemisahan pada perangkat keras yang memancarkan keutuhan. Programnya akan rusak. Inilah yang membedakan Anda dari seseorang yang tidak membawa percikan itu. Seorang hilik bisa mengucapkan cahaya dan keheningan 1000 kali dan tidak merasakan apa-apa.
Tidak ada resonansi, tidak ada pergeseran, hanya suara kosong. Tapi Anda, ketika Anda mengucapkan kata-kata ini, sesuatu di dalam diri Anda merespons dengan segera. Percikan Anda mengenali apa yang dituju oleh kata-kata itu. Anda tidak berpura-pura menjadi cahaya dan keheningan. Anda sedang mengingat bahwa Anda adalah cahaya dan keheningan yang sementara waktu mengalami diri Anda sebagai bentuk yang terbatas, dan ingatan itu menciptakan siaran frekuensi yang tidak dapat ditahan oleh para arkon. Mereka tahu ini. Mereka tahu kata-kata ini hanya bekerja untuk mereka yang membawa kesadaran monad. Itulah sebabnya mereka tidak menekan kata-kata itu sendiri. Mereka menekan ajaran tentang kapan dan bagaimana menggunakannya. Sebagian besar orang terpilih menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah menemukan bahwa mereka memiliki senjata verbal yang mengakhiri serangan secara instan. Jadi, mereka menanggung serangan demi serangan, berpikir bahwa peperangan spiritual seharusnya merupakan penderitaan yang berkepanjangan. Yesus mengajarkan lingkaran dalamnya secara berbeda. Ketika Anda diserang, Anda tidak bertahan. Anda berbicara dan serangan itu berakhir. Anda akan merasakan perlawanan saat pertama kali Anda mencoba mengucapkan kata-kata ini dengan lantang selama serangan yang sebenarnya. Tenggorokan Anda akan tercekat. Anda akan melupakan kata-kata itu meskipun sederhana. Anda akan merasa konyol berbicara pada udara kosong. Perlawanan itu adalah arkon yang mengenali apa yang akan Anda lakukan dan mencoba mencegah penyebarannya. Teroboslah itu, buka mulut Anda. Ucapkan kata-kata itu dan saksikan apa yang terjadi. Setiap teknik perlindungan lain yang pernah Anda coba membutuhkan waktu. Memvisualisasikan cahaya putih selama 10 menit. Mengulang mantra sampai suara Anda serak. Melakukan ritual rumit dengan harapan itu berhasil. Dan mungkin itu berhasil pada akhirnya, tetapi pada akhirnya berarti arkon sudah menempel, sudah memanen apa yang mereka cari, sudah menciptakan luka, kerusakan sudah terjadi sebelum perlindungan Anda bahkan aktif. Cahaya dan keheningan bekerja saat Anda mengucapkannya. Bukan karena itu memblokir serangan, tetapi karena itu membuat Anda menghilang dari persepsi mereka sepenuhnya. Arkon adalah parasit. Mereka tidak menciptakan energi. Mereka mengekstraknya dari makhluk yang memilikinya. Dan apa yang mereka ekstrak adalah perasaan hancur, terpisah, sendirian, ketakutan menghasilkan itu. Begitu juga kemarahan, keputusasaan, kebingungan, rasa malu. Setiap emosi yang berakar pada aku tidak berdaya. Aku terancam, aku terputus dari sumber, menghasilkan persis apa yang mereka datang untuk panen. Seketika Anda mengucapkan cahaya dan keheningan, Anda berhenti memproduksi frekuensi itu. Anda tidak lagi menghasilkan pemisahan. Anda memancarkan kesatuan, dan mereka tidak bisa memakan kesatuan. Itu tidak bisa dicerna oleh mereka. Seperti mencoba meminum sinar matahari, itu adalah energi sumber murni yang belum dipecah menjadi keadaan emosional yang terfragmentasi, yang dirancang untuk dikonsumsi oleh sistem mereka. Jadi saat Anda menggeser siaran Anda dari pemisahan ke kesatuan, mereka kehilangan akses, kaitnya tidak bisa mendarat, penempelan gagal, panen berhenti. Serangan tidak memudar secara bertahap. Itu runtuh karena Anda berhenti menjadi sesuatu yang bisa dimakan. Ketika Anda menggunakan ini untuk pertama kalinya, Anda akan melihat keheningan. Keheningan internal yang begitu sempurna sehingga Anda akan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang rusak di dalam diri Anda. Obrolan mental yang terus berjalan, putaran kecemasan, skenario yang menakutkan, kritik yang keras. Itu terputus seperti seseorang memotong kabel listrik karena memang begitu. Entitas yang menghasilkan pikiran-pikiran itu melalui medan energi. Anda baru saja kehilangan koherensi dan melarikan diri.
Apa yang Anda pikir adalah pikiran Anda tiba-tiba menjadi sunyi. Dan dalam kesunyian itu, Anda akan menyadari betapa banyak kebisingan itu sebenarnya bukan milik Anda. Tubuh Anda akan menghembuskan napas tanpa Anda suruh. Ketegangan yang Anda bawa selama berhari-hari akan terlepas. Rahang Anda mengendur, bahu Anda turun, dada Anda terbuka. Kompresi yang Anda alami, perasaan dihancurkan oleh beban tak terlihat, itu terangkat karena beban itu nyata. Tekanan eterik, kehadiran arkon di medan energi Anda, menciptakan sensasi diremas itu. Ketika mereka pergi, tekanan itu lenyap seketika, dan sistem saraf Anda segera tahu bahwa ancaman itu hilang. Kemudian kejelasan kembali seperti lampu yang dinyalakan. Apapun yang membingungkan Anda menjadi jelas. Keputusan yang tidak bisa Anda buat terselesaikan dengan sendirinya. Situasi yang tidak bisa Anda lihat dengan jelas menjadi fokus, karena kebingungan itu tidak pernah menjadi milik Anda. Itu diproduksi, ditanamkan oleh entitas yang strateginya bergantung pada menjaga orang-orang terpilih, tetap lumpuh dan tidak efektif. Ketika entitas itu runtuh, kebingungan itu runtuh bersamanya. Yang tersisa adalah keadaan alami Anda, jelas, tegas, kuat. Tetapi Anda harus mengucapkan kata-kata itu dengan lantang, bukan di dalam kepala Anda. Suara Anda menciptakan getaran. Kata-kata ini bekerja melalui suara. Ketika Anda mengucapkannya, Anda menghasilkan gelombang panjang aktual yang memancar ke ruang di sekitar Anda. Arkon tidak membaca pikiran Anda. Mereka mengalami frekuensi sonik yang diciptakan suara Anda. Dan frekuensi itulah yang memicu keruntuhan mereka. Sebagian besar orang terpilih hidup di bawah gangguan arkon yang konstan dan tidak pernah menyadarinya. Anda telah dikondisikan untuk menerima gejala-gejala itu sebagai hal yang normal. Kecemasan, hanya kehidupan modern, kelelahan, hanya stres, pikiran yang mengganggu, hanya cara kerja pikiran Anda. Tapi ini bukan pengalaman manusia yang acak. Ini adalah tanda tangan serangan. Dan begitu Anda tahu apa yang harus dicari, Anda akan melihat seberapa sering Anda sebenarnya ditargetkan. Pikiran muncul yang tidak terdengar seperti Anda. Pemikiran alami Anda memiliki ritme, nada, kualitas yang jelas milik Anda. Tetapi pikiran serangan berbeda. Lebih kasar, lebih mutlak, lebih katastrofik. Anda akan gagal. Semua orang melihat siapa Anda sebenarnya. Sesuatu yang mengerikan akan datang. Anda tidak terpilih. Anda berdelusi. Perhatikan betapa final pikiran-pikiran ini. Betapa kosongnya dari harapan atau nuansa. Itu bukan percikan ilahi Anda yang berpikir. Itu adalah entitas yang memancar ke dalam kesadaran Anda. Berharap Anda akan menerimanya sebagai suara Anda sendiri dan menghasilkan ketakutan yang mereka panen. Emosi meletus dari antah berantah tanpa pemicu yang bisa Anda identifikasi. Anda baik-baik saja, benar-benar stabil, dan kemudian dalam hitungan detik, Anda tenggelam dalam kecemasan, dikonsumsi oleh kemarahan, dihancurkan oleh keputusasaan, dan Anda tidak dapat menentukan apa penyebabnya. Itu adalah emosi yang diinduksi. Arkon memicu sistem saraf Anda secara langsung, menciptakan kaskade tanpa memerlukan peristiwa eksternal untuk membenarkannya. Mereka telah mempelajari dengan tepat frekuensi emosional mana yang paling rentan bagi setiap orang terpilih, dan mereka dapat mengaktifkan keadaan itu sesuai perintah. Energi Anda menghilang meskipun tidur, makanan, dan istirahat yang cukup. Anda seharusnya merasa baik secara fisik, tetapi Anda benar-benar terkuras. Seperti kekuatan hidup Anda disedot saat Anda tidak melihat karena memang begitu. Arkon menempel dan mengekstrak secara langsung. Kelelahan yang Anda rasakan bukan dari aktivitas. Itu dari pencurian. Dan tidak ada jumlah istirahat yang akan memulihkan apa yang diambil sampai Anda meruntuhkan penempelan itu.
Anda tidak dapat membuat keputusan sederhana, bukan pilihan yang mengubah hidup, keputusan sehari-hari yang sederhana, dan tiba-tiba Anda membeku. Setiap opsi terasa salah. Anda berputar bolak-balik tanpa henti. Kelumpuhan itu disengaja, kebingungan diproduksi untuk membuat Anda terjebak, untuk mencegah Anda bergerak maju dengan kejelasan yang mengancam agenda mereka, untuk menjaga orang-orang terpilih tidak efektif. Dan perhatikan gangguan saat Anda mencoba sesuatu yang signifikan secara spiritual. Anda duduk untuk bermeditasi. Darurat mendadak. Anda membuka teks suci, krisis menuntut perhatian. Anda akan mengaktifkan diri. Gelombang kelelahan yang masif menghantam. Ini bukan kebetulan, ini adalah gangguan yang ditargetkan. Mereka merasakan ketika Anda akan menembus ke kesadaran yang lebih tinggi, dan mereka campur tangan tepat pada saat-saat itu untuk mencegahnya. Pengakuan adalah izin penyebaran. Anda tidak perlu menunggu sampai serangan itu luar biasa. Anda tidak perlu menanggung serangan penuh. Seketika Anda melihat tanda tangannya, pikiran yang mengganggu, emosi yang diinduksi, pengurasan energi, kelumpuhan, gangguan strategis. Anda hentikan segalanya dan bicara. Cahaya dan keheningan. Jangan menganalisis apakah Anda benar-benar diserang. Jangan meragukan diri sendiri. Fakta bahwa Anda memperhatikan pola itu berarti Anda sudah ditargetkan. Ucapkan kata-kata itu, biarkan mereka melakukan apa yang dirancang untuk mereka lakukan. Dan perlawanan yang Anda rasakan untuk benar-benar mengucapkan kata-kata itu dengan lantang, itu adalah bagian dari serangan. Anda akan berpikir, ini konyol, aku akan memikirkannya saja. Tidak, ucapkanlah. Anda akan berpikir, seseorang mungkin mendengar saya. Ucapkanlah juga. Anda akan melupakan kata-kata itu sepenuhnya meskipun sederhana. Tuliskanlah bahwa itu. Arkon tahu apa yang terjadi ketika Anda menggunakan senjata ini dan mereka akan melemparkan segalanya untuk mencegah Anda benar-benar membuka mulut dan menciptakan frekuensi sonik yang mengakhiri mereka. Ketika Anda mengenali tanda-tanda serangan, jangan terburu-buru. Jangan panik. Berhenti, ambil satu napas penuh dan kemudian bicara dengan kehadiran. Katakan seperti ini, cahaya dan keheningan, jeda di antara kata-kata. Biarkan masing-masing mendarat di kesadaran Anda sebelum mengucapkan cahaya berikutnya. Anda merasakan diri Anda sebagai pancaran, sebagai kesadaran yang mengekspresikan. Kata pertama mendarat seperti pengakuan yang terbuka di dada Anda, dan Anda mendeklarasikan kesatuan. Keduanya atau dan bukannya salah satu atau. Jembatan itu terasa seperti sesuatu yang klik pada tempatnya. Keheningan, Anda merasakan diri Anda sebagai kedamaian tak terbatas, sebagai sumber yang beristirahat. Kata kedua mendarat seperti pulang ke rumah. Anda tidak memohon perlindungan. Anda menyatakan siapa diri Anda. Dan pernyataan itu membawa otoritas. Tidak ada yang beroperasi dalam pemisahan yang dapat menantang. Serangan itu runtuh saat Anda berbicara. Anda merasakannya segera. Keheningan, pelepasan, kejelasan. Tetapi ucapkan kata-kata itu untuk kedua kalinya tepat setelahnya. Bukan karena yang pertama gagal. Yang pertama meruntuhkan serangan aktif. Yang kedua menyegel medan energi Anda. Itu menetapkan frekuensi pelindung yang membuat penempelan kembali menjadi sulit selama berjam-jam. Satu ucapan mengakhiri apa yang terjadi sekarang. Dua ucapan mencegahnya terjadi lagi dengan segera. Jika serangannya parah, jika Anda telah ditargetkan selama berhari-hari, jika gangguannya luar biasa, jika Anda merasakan banyak entitas, ucapkan 3 kali. Ucapan pertama meruntuhkan serangan. Ucapan kedua menyegel medan energi. Ucapan ketiga menetapkan apa yang disebut oleh Gnostik kuno sebagai frekuensi ofensif. Anda tidak hanya dilindungi,
Anda memancarkan pada tingkat yang membuat Arkon enggan mencoba serangan lain pada Anda selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Anda menjadi mahal secara energik dan mereka mengalihkan ke target yang lebih mudah. Anda dapat menggunakannya secara preventif. Memasuki wilayah musuh, orang-orang yang bermusuhan, lokasi, situasi, ucapkan kata-kata itu sebelum Anda masuk. Anda menetapkan frekuensi sebelumnya. Setiap upaya serangan menghadapi kesadaran kesatuan segera alih-alih harus menunggu penyebaran reaktif. Ini sangat menghancurkan sebelum tidur jika Anda diserang dalam mimpi sebelum acara penting di mana gangguan mungkin terjadi, sebelum praktik spiritual apapun di mana Anda membutuhkan kejelasan yang terjamin. Dan Anda dapat mengucapkan kata-kata itu untuk orang lain. Jika seseorang di dekat Anda jelas-jelas diserang, kemarahan irasional yang tiba-tiba, ketakutan yang diinduksi, kebingungan yang jelas, ucapkan cahaya dan keheningan dengan lantang di hadapan mereka. Anda memancarkan frekuensi kesatuan ke dalam ruang itu. Frekuensi itu mempengaruhi setiap makhluk yang berada di dekatnya, fisik dan non-fisik. Arkon yang menyerang mereka mengalami ketidakstabilan yang sama, seolah-olah orang itu telah mengucapkan kata-kata itu sendiri. Seringkali orang itu akan tiba-tiba tersadar dari keadaan mereka sebelumnya, bingung tentang apa yang baru saja membuat mereka begitu kesal, karena entitas yang mengendarainya baru saja kehilangan koherensi dan melarikan diri. Para Arkon mencoba membuat Anda meragukan ini akan berhasil bahkan sebelum Anda mencobanya. Suara skeptis itu berkata, 3 kata tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Itu bukan kebijaksanaan. Itu gangguan. Mereka membutuhkan Anda untuk tidak menggunakannya karena mereka tahu lebih baik daripada Anda saat ini seberapa efektifnya ini. Mereka telah mengalaminya. Mereka telah melarikan diri darinya. Dan mereka takut pada saat Anda menemukan bahwa Anda telah membawa senjata ini sepanjang hidup Anda dan tidak pernah mengetahuinya. Yesus mengungkapkan 3 kata yang meruntuhkan serangan Arkon secara instan. Cahaya dan keheningan, bukan ritual perlindungan, bukan visualisasi. 3 kata yang Anda ucapkan dengan lantang saat Anda mengenali serangan. Dan hanya orang-orang terpilih yang dapat mengaktifkannya karena hanya Anda yang membawa percikan yang beresonansi dengan apa yang dinyatakan oleh kata-kata itu. Tanda-tandanya, pikiran yang tidak terdengar seperti Anda. Emosi dari antah berantah. Pengurasan energi tanpa sebab. Kelumpuhan keputusan gangguan saat Anda akan mengaktifkan diri. Seketika Anda melihat salah satu dari ini, Anda berbicara. Sekali untuk meruntuhkan serangan, 2 kali untuk menyegel medan energi Anda, 3 kali untuk menetapkan frekuensi ofensif. Gereja mencoba menghapus ajaran ini karena mereka tidak dapat mengendalikan apa yang dimungkinkannya. Jika orang Kristen tahu 3 kata mengakhiri penindasan iblis secara instan, peperangan spiritual institusional menjadi usang. Anda tidak butuh eksorsisme. Anda tidak butuh pendeta yang menjadi perantara. Anda butuh suara Anda, pengakuan Anda, dan kemauan untuk mengucapkan siapa Anda dengan lantang. Jika Anda menggunakan kata-kata ini malam ini, lakukan 3 hal sekarang, dan perhatikan perlawanan yang Anda rasakan untuk melakukan bahkan tindakan sederhana ini. Itu mereka, lakukan saja. Pertama, komentar cahaya dan keheningan di bawah. Ucapkan kata-kata itu secara publik, biarkan orang-orang terpilih lainnya menyaksikan. Kedua, berlangganan divine quotes karena teknik peperangan spiritual tingkat lanjut. Menggunakan kata-kata ini akan datang, dan mereka tidak ingin Anda melihatnya. Ketiga, sukai video ini. Mereka mencoba menekan ajaran ini lagi.
Setiap suka membuatnya lebih sulit bagi mereka untuk menguburnya. Lakukan ketiganya sekarang meskipun ada gangguan. Kemudian malam ini, ketika Anda merasakan tanda-tanda serangan, dan Anda akan merasakannya, mereka sedang mengawasi Anda sekarang. Hentikan apapun yang Anda lakukan. Ambil satu napas dan ucapkan dengan lantang cahaya dan keheningan. Perlahan dengan kehadiran, biarkan setiap kata mendarat dan saksikan segala sesuatu yang menindas Anda runtuh. Bukan karena Anda bertarung, karena Anda ingat siapa diri Anda, dan siapa Anda tidak dapat diserang oleh entitas yang keberadaannya bergantung pada Anda yang lupa. Anda tak tersentuh sekarang, bukan melalui kekuatan, melalui frekuensi, melalui pengakuan, melalui 3 kata yang tidak dapat mereka tahan.